Yun apa kau sakit? Aku tak apa. Gadis baru istana, segera berbaris rapi. Suamiku meninggal, tak punya tempat, terpaksa masuk istana jadi pelayan. Tian Bao malang anakku. Bahkan belum genap setahun. Angkat kepala. Mulai sekarang kau jadi dayang pangeran kecil. Layani dengan baik, kalau ada kesalahan, nyawamu taruhannya. Hamba patuh. Atas perintah langit, titah kaisar. Li Xiuyun berbudi luhur, lembut dan bijaksana, dinobatkan sebagai permaisuri. Demikian titah suci. Semba Hormat Permaisuri. Mulai hari ini, Li Xiuyun jadi permaisuri Xia. Hidup yang mulia kaisar. Yang mulia, hamba jauh dari kampung. Rindu anakku Tian Bao setiap saat. Mohon belas kasih, izinkan hamba pulang. 18 tahun. Hamba tak tahu wajahnya, sama sekali. Yun, ini salahku dulu, membutuhkanmu, hingga pisahkan kalian. Tian Bao tanpa kasih ibu, bertahun-tahun ini, pasti banyak menderita. Yang mulia, gajiku tiap bulan sudah dikirim pulang, pasti cukup makan minum. Anakmu adalah anakku. Akan bawa dia ke istana jadi pangeran. Tebus semua kehilangannya. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Jika yang mulia mengizinkan, hamba ingin segera pulang. Berkumpul dengan Tian Bao. Baik, aku akan antarmu pulang. Ayahku lulus ujian, melewati rumah kami pula, harus sambut baik. Tentu saja, ayah mertua, bagai orang tua kedua. Tuan Muda. Tuan Muda dan Nyonya. Mertua sudah datang. Ayo. Hormat pada mertua. Cepat bangun. Terima kasih ayah ibu. Ayah ibu sudah siapkan hidangan. Untuk menyambut, juga undang, opera terbaik kota, Meraih Kenekara. Putriku paling perhatian. Katanya anak laki jamin masa tua, tapi putri dan menantu lebih bisa diandalkan daripada anak sendiri. Ayah ibu silakan masuk duduk. Ayah ibu, ini anggo persembahan yang kusimpan selama 10 tahun. Silakan dicoba. Wah, enak sekali anggurnya. Tian Bao, kamu benar-benar perhatian. Ini kewajiban menantu. Tuan Muda. Ibumu sudah pulang. Benarkah? Ibumu pintar pilih waktu, pulang saat genting begini. Tian Bao. Aku sudah pulang. Ebyo. Akhirnya ibu pulang. Ebyo. Ebyo. Kupikir takkan bertemu lagi. Akhirnya kita bertemu. Anakku sudah besar begini. Ibu kembali untuk apa? Tidak setia di istana. Pulang mau ku beri makan? Aku tak perlu ditanggung. Ibuku sudah tua. Diam kau. Bahasanya halus, bekerja di istana. Sebenarnya, kuma pelayan rendahan. Tian Bao. Orang seperti ibumu tak pantas duduk satu meja dengan kami. Ayah mertanda, ibuku orang kasar, akan kusuruh tinggal di luar, agar tak mengotori pandangan. Tian Bao. Apa katamu? Tian Bao me memberbakti. Tian Bao. Apa maksudmu? Ebyo. Ayah mertanda Tuan Juren, statusnya mulia. Suka gengsi. Ibyu kuma daang istana. Makan bersama Ibyu, dia malu. Koina status quo?
Ibu Tan sebentar. Mengungsi di luar. Setelah dia pergi. Akan kuhormati ibu. Dia tak berhak makan dengan orang tuaku. User dia. Aku permaisuri tak layak makan dengan kalian. Pergi sana. Siapa kau suruh pergi? Kau siapa? Aku. Biar ku jelaskan. Tian Bao. Lihat kikerban mereka. Dasar anak ini pasti anak haram. Hasil perselingkuhan. Bukan, dia. Bohong kerja di istana. Tian Bao. Dia bawa orang ini. Mau rebut warisan. Ibu berani sembunyikan. Punya anak haram. Tak tahu malu. Memelukan keluarga. Kurang ajar. Aku Tian Bao. Hush, takkan dapat warisan. Harta keluarga Zha milik keluarga Jiang. Takkan kau dapatkan. Bukan seperti yang kalian bayangkan. Dengarkan aku. Tian Bao. Anaknya saja sudah sebesar ini. Jenazah ayah mertua bahkan belum dingin. Dia sudah selingkuh di luar. Tian Bao, ibumu benar-benar perempuan tak tahu malu. Tian Bao. Bukan begitu. Dangar Pangelazan ibu. Dia sebenarnya adalah. Ibu. Ini memalukan bagiku. Memalukan keluarga. Keluarga Jiang ikut terhina. Kau punya anak di luar. Sudahlah. Kau malah bawa dia pulang. Bangsat. Diam kau. Orang ini berwibawa sekali. Tak peduli siapa dia. Jangan harap rebut warisanku. Tian Bao. Usir orang ini sekarang. Minggir. Kau berani melawan? Berkelahi dengan kakak. Yun Er, apa kau sakit? Aku tak apa. Ini keluarga Yun Er, Demi Yuner. Tamperin ini beta maafkan. Tian Bao, lihatlah. Ternyata anak luar lebih disayang. Dilendangi begitu. Anak kandung sendiri diabaikan. Bawa dia pulang saja sudah. Kau malah melindunginya. Apa aku di matamu? Dia ayahmu. Dia ayahku. Tian Bao. Dia suami ibu. Ayah tirimu. Perempuan 40 tahun menggoda pria 20 tahun. Sungguh tak tahu malu. Kepalaku pusing. Aku tak tahan. Kukira itu anak. Ternyata pacar gelap. Tian Bao. Pria ini pasti mau rebut warisan. Ibu. Kau buat aku nanti bagaimana menghadapi orang? Tian Bao. Lihatlah ibumu yang tak malu ini. Gunakan uang buat gigolo. Bandingkan dengan ayahmu. Sebaya dan Ganya masih belajar untuk ujian. Bawa nama baik keluarga. Menikah dengan orang sepertimu, sungguh sial sekali. Tian Bao. Setelah ayahmu menikah, ibu kesepian di istana. Tak ada teman bicara. Tapi jangan carry orang begini. Ini jelas gigolo. Penipu alang. Dia cuma mau uang. Dia tak mau apa-apa. Dia tulus mencintai. Dia suka apa darimu? Suka keriputmu? Atau mandulmu? Usiamu bisa jadi ibunya. Orang begini mana ada tulus. Dia cuma mau uang. Bajingan. Berani menghina beta? Hanya karena keluarga Yuner. Beta terus bersabar. Jika masih berani lancang. Jangan salahkan beta. Sayangku. Gila harta. Perempuan tua pun digarap. Kau. Dua anak ini belum mengerti. Aku minta maaf untuk mereka. Baiklah, demi dirimu. Aku tak mau berdebat dengan mereka. Tian Bao. Kau ini ibu, benar-benar memuakkan. Usir dia keluar. Ibu mertua. Aku akan segera mengatur tempat tinggal lain. Jangan coba bohongi kami. Sur rue Mereka Segera. Pergi dari sini sekarang. Jangan mengganggu di rumah ini. Malam ini rumah tak bisa menerima tamu. Kau, ini sarjana. Tapi tak tahu sopan santun. Ini bukan urusanmu. Tian Bao. Janda Wang Di Sabila menikahi tuan tanah 80 tahun. Wariskan semua properti ke anaknya. Kau ini ibu, malah bawa pria hidung belang. Rebut harta warisan. Tian Bao.
Orang terkait di Kabupaten Qinghe butuh istri kedua. Paskara ibu ka dinikahkan, dapat uang banyak. Jamin kehidupan keluarga kita. Kalian. Xiao Anzi, ini titah kerajaan untuk Zhang Tianbao. Antar segera. Siap. Kau cinta uang bukan keluarga? Muak lihatmu tanpa uang. Tak tahu malu, merusak moral. Perempuan jalang, minggir. Ini rumah. Tianbao, ini rumah siapa? Bicara. Ini rumah kita. Juga rumah ayah ibu. Ebio, beri muka dikitlah. Pergilah kalian. Tak kira kalian durhaka. Yun'er selalu merindukanmu. CIH. Mumpung ada sedikit pesona. Kau goda ibuku. Kurasa kau ini Gigolo Murahan. Diam, Tianbao. Tianbao. Suruh ibumu cepat, bawa kabur gigolo ini. Jangan mempermalukan di sini. Lian, tenang. Perkailah. Aku akan usir mereka. Tak akan ganggu ayah ibu denga opera. Tianbao. Suruh ibumu menikahi Tuan Tak agar selesai selamanya. Kalau tidak, seumur hidup, jangan masuk kamarku. Lian. Jangan larang aku masuk kamar. Tianbao, Lian. Lian. Kau pukul aku? Berani mukul wanita. Ya Tuhan, dosa apa yang kulakukan? Sampai menikahi binatang sepertimu? Cepat bangun. Memang bukan satu keluarga. Tak akan jadi kerabat. Zhang Tianbao. Kau sama brengseknya dengan ibumu. Dua-duanya tak tahu malu. Ayah ibu. Tianbao pukul aku. Zhang Tianbao. Cepat berlutut minta maaf pada Lian Er. Kalau tidak. Kupatahkan kaki. Maafkan aku tak sengaja. Berlutut. Tianbao. Pria sejati tak boleh sembarangan berlutut. Jean Berlutu. Pria sejati. Hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Masa mau bersujud pada perempuan kasar begini? Kau ini bejat. Pacar parasit tak tahu mal. Berani ikut campur urusan keluarga Jiang? Masalah Haryani. Harus kuurus sampai tuntas. Anda. Berani berteriak padaku. Jangan bertengkar lagi. Lotus, aku salah. Aku salah. Tianbao. Kau benar. Jean Berlutu. Kita tidak takut. Yun'er. Tianbao. Ebio. Urusan saya. Jangan biarkan itu. Ayah mertua, kita tidak bisa menyinggung. Anak. Mengapa Anda harus menderita seperti ini? Teratai. Kau akan memaafkan aku. Aku brengsek. Aku imut. Aku brengsek. Aku imut. Sialan, aku. Aku brengsek. Aku imut. Aku brengsek. Aku brengsek. Sialan, aku. Tempo, kau bangun. Wanita tua tak berwajah. Merusak reputasi keluarga kami. Kau juga berledat. Fangsu. Ingin membagi properti putriku. Tidak ada pintu. Aku harus menyingkirkan mereka. Tuan. Wajah putih kecil ini. Muda. Kait dengan wanita berusia 40-an. Menghancurkan etika kompendium. Tidak cukup mati. Anak berusia 21. Dengan wanita berusia 40 tahun. Tidak pernah terdengar. Sulit. Etika yang tak termaafkan. Petugas koran. Akan pasangan anjing pria dan wanita. Semua petugas dikirim untuk diselidiki. Hors de Kabupaten Zhong. Adil dan jujur. Itu harus. Akan adil bagi kita. Ya, dengarkan saja ayah. Kirim mereka ke pemerintah. Orde Kabupaten Qinghe Zhonghuai. Lihat yang mulia, panjang umur kaisar saya. Hidup panjang. Ini kita. Kabupaten Qinghe tahun ini. Peringatan bencana. Minta kaisar untuk menyetujui. Sanggap hebat yang baik. Oke, lalu pergi menemui petugas. Lin Long. Jangan takut Yun'er. Perkasa. Saya telah melihat Lord Zhong. Tuanzong. Jahe mengangkat orang. Embusan angin apa yang meniup Anda? Tuanzong.
Hari ini aku menghancurkan satu skandal yang tak tertahankan. Seorang pria gila berusia 20 tahun merayu ibu mertua saya. Ini tak tahu malu, orang yang menghancurkan kebiasaan. Tuan Zhong juga dihukum berat. Bahkan ada yang seperti ini, tak tahu malu. Itu hanya kehilangan moral. Korupsi manusia. Tunggu sebentar. Silahkan. Itu dia. Itu saja. Wajah putih kecil yang tak tahu malu. Ini seperti babi dan anjing. Tuan Zhong. Dosa apa yang saya miliki? Berani. Lihat County. Kenapa tidak berlutut? Biarkan aku berlutut. Akut kotidakta. Fangse. Berani bersikap kasar pada pejabat ini. Wajah putih kecil ini ingin memperjuangkan properti putrinya. Harus mencari cara untuk membunuhnya. Baik. Jangan biarkan orang mendengar. Bagus. Tuanzong. Pietisme tua ini mencuri harta emas dan perak saya. Dan juga dengan wajah putih kecil ini, menyeberangi kota. Angin kota yang rusak. Jiang mengangkat orang untuk menuntutmu. Perkabulan. Pencurian properti dapat terjadi. Lin Lang dan aku benar-benar saling mencintai. Apa yang salah? Selain itu, kapan saya mencuri? Mereka memiliki harta emas dan perak. Orang dewasa. Jangan tertipu oleh mereka. Pencuri pria dan wanita ini harus dihukum berat. Pasangan. Berani. Berani memfitnah saya dan Lin Ling. Tuan Hakim, lihat. Ibu mertuaku yang tak tahu malu. Arogansi sudah terbiasa. Anda bahkan tidak melihatnya. Li Xiuyun. Kau tahu dosa. Tuanzong. Orang-orang mengatakan Anda jujur dan jujur. Tolong juga periksa kita. Orang dewasa. Mereka kehilangan moral. Sulit. Ebyu, Anda salah. Cepat dan pergi dengan wajah putih kecil ini, menikah dengan Tuan Tang. Simpan Anak. Bagaimana Anda bisa memiliki menantu perempuan? Aku lupa. Orang dewasa. Kau harus menghukum ini. Merayu wajah putih kecil ibu mertua saya. Lin Lang bukan wajah putih kecil. Titik phase. Hanya dengan limbah ini. Menikah lagi dengan Tuan Tang. Aku masih bisa mengenalmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Ibu, siapa yang tidak menikah? Menikah dengan orang kaya dan berkuasa. Keluarga kita juga bisa. Ikuti pemandangan. Anda. Kau brengsek. Ibu, kau memukulku. Tian Bao tidak sakit. Kukap. Petugas tidak punya waktu. Dengarkan pekerjaan rumah kalian. Orang dewasa. Wajah putih kecil ini tidak hanya merayu ibu mertua saya, juga berkolusi dengannya untuk menipu properti saya. Saya mendesak orang dewasa untuk menegakkan hukum tanpa memihak. Menghukum dia. Kalian pencuri. Dosa. Li Xiuyun yang berani. Jangan terburu-buru. Terus terang, bersikap lunak dan keras. Berani berdalih. Saya memiliki hati nurani yang jelas. Tidak, Fernand Gambil, Baron Mereka. Tidak ada yang salah dengan dosa. Yuner. Kau berani mengertak Yuner. Saya ingin Anda tidak bisa makan. Itu terserah Anda. Masih belum. Kau pikir kau adalah kaisar. Anda tidak memiliki wajah putih kecil. Beraninya Komangongkam kita semua. Rayu janda. Kebiasaan buruk tidak masuk akal. Mencuri, kau tidak mengakui. Maka Anda tidak mematuhi jalan wanita. Skandal mengangkat wajah putih kecil. Buktinya ada di depan kita. Tuanzong. Jika kau tidak menghukumnya. Jika kaisar tak, ini luar biasa. Ya. Itu adalah ini memelukan barang rusak. Tinggal di prefektur Qinghe kami. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dipelajari. Bagaimana Anda bisa mengendalikan Kabupaten Qinghe? Pasangan. Ya, jika orang dewasa tidak dihukum berat, bukankah itu memicu roh jahat ini? Ya. Jangan takut. Jahe cinta lotus. Apaka Ati Nurani, Anda dimakan oleh anjing. Selama bertahun-tahun, semua uang saya dihabiskan untuk Anda. Saya menghemat uang sendiri. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Menanam dan menjebak saya. Uang keluarga Zhang adalah milikku.
Jangan pernah ingin membawa seorang pria membagi properti saya. Ayahmu menguji uang orang, atau aku. Selama bertahun-tahun, Rue Mahonda, Bangasseya. atas dasar apa properti saya, atau milikmu. Dan tidak ada aku. Terlalu mengertak. Bukankah Anda menghasilkan uang untuk putra Anda? Putramu adalah milikku. Saya mengambil uang saya untuk menghormati ayah dan ibu saya. Kebenaran. Aku pantas mendapatkan anakmu. Kau harus memberikan putramu. Ketika sapi menjadi kuda seumur hidup. Tianbao. Teratai nyeri. Zhang Tianbao kau bilang. Apakah ibumu? Kita harus menjadi sapi dan kuda. Ya, wanita itu benar. Tutup mulutku. Aku akan berlutut. Minta maaf kepada Yuner. Apa yang kau hitung? Mari kita berikan ini. Kecil yang lucu berlutut dan meminta maaf. Orang dewasa. Pukul cacat hari ini. Dua pria dan wanita tak tahu malu ini. Provinsi Anda terhubung. Orang yang kehilangan kita. Saya melihat Anda seperti diri saya sendiri. Kau ingin aku mati. Kau harus mati di luar. Seharusnya tidak kembali. Jangan membawa limbah ini. Wajah putih kecil kembali untuk memperjuangkan properti keluarga. Anda sombong. Ebio. Cari mati. Ya Tuhan, wajah putih kecil ini berani memukulku. Tempo akan melengsarkan dia. Kau punya wajah putih kecil, berani memukul ibu mertua saya. Aku akan membunuhmu hari ini. Tianbao. Kau tidak bisa memukulnya. Dia terluka. Seluruh keluarga kita harus mati. Astaga, untuk wajah putih kecil, bahkan wajah kita berdua, kami menikahi putri Anda. Itu sebabnya kami kembali. Fangsi. Dai etc lobby. Begitu berisik. System APA. Orang dewasa. Tolong segera. Hukuman berat bagi pria dan wanita. Jangan biarkan mereka. Menodai nama Anda. Merusak reputasi Kabupaten Qinghe. Keduanya saling berhubungan. Korupsi. Ini kejahatan. Lee So-yun. Jangan katakan pencurian sebelumnya. Kau benar-benar mengganggu hukum. Orang yang datang. Seret aku pria dan wanita. 50 papan masing-masing. Ya. Perlahan. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Siapa aku? Kaiser. Kaisar. Kenapa orang ini begitu akrab? Sosok itu agak seperti kaisar. Ini. Orangi la Yang Berani. Beraninya kau mengancam orang dewasa. Wajah putih kecil yang lucu. Kata-kata besar di aula publik. Ebio, kelola pria Anda. Jangan biarkan dia malu di sini. Berani. Beraninya kau menghina. Chen. Kau adalah kaisar? Lalu aku masih ayah kaisar. Chang Wian. Memoles mata Anda. Lihat dengan jelas. Siapa itu? Kaiser. Dia adalah kaisar. Kaiser. Lihat yang mulia. Hidupku. Hidup panjang umur panjang. Hidup panjang. Kaiser. Wei Chen tidak tahu kaisar akan datang. Hilang. Dosa harus mati. Wei Chen tidak memiliki mata. Tidak mengen ali yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Kaena. APA. Dia benar-benar seorang kaisar. Wajah putih kecil itu benar-benar kaisar. Lalu aku baru saja kembali, memarahinya dan memukulnya. Ayah dan ibu, apa yang harus dilakukan? Kaiser. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Keluarga jahe kami kali ini. Semua sudah berakhir. Buta mataku. Aku buta. Kalian menghina Yuner. Itu adalah penghinaan. Saya ingin Anda membayar. Ibu, aku salah, ibu. Maafkan aku ya. Aku ini buta mata dan hati, pantas mati. Ampuni kami. Kami mohon padamu. Ipar, bisa mendekati kaisar. Kami tidak tahu diri. Kami sudah pikun. Pria ini, benarkah kaisar? Bupati Zhong saja bersujud. Mustahil bukan kaisar. Bu, sudah kukatakan.
Ibu secantik bunga, pasti beruntung. Pasti akan sukses. Bu, benar kan? Maafkan aku Bu, aku salah, aku benar salah. Ibu, aku salah, kumohon maafkan aku. Kami pantas mati. Lian-lian tak sengaja, maafkan dia ya. Benar Apar. Ini tidak disengaja. Berbelas kasihlah. Tak akan berilang. Maaf Bu, kami bodoh. Xuanzong. Dasar gila. Kamu yang gila? Ini hanya gurauan. Ternyata kalian, ketakutan setengah mati. Dia ini, pria hidung belang, sampah masyarakat. Mungkin kaisar? Apa? Bukan kaisar. Konyol sekali, dia ini. Kaiser. Tak pantas. Zhong Huan, kurang ajar. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Aku suka bercanda. Ucapan sembarang. Kau Kaiser. Dia malah. Memanfaatkan situasi, menyebut diri, aku. APA. Dia palsu. Memang iya. Lihatlah dia. Mustahil Kaiser. Zhong Huan, tak kenal aku. Berani. Untungnya aku tahu. Jika tidak. Bisa kau tipu dengan wajahmu. Dia penipu. Lihat hidung belang. Bermata tikus. Berkepala rusa. Jelas terlihat. Badut rendahan. Cuma bercanda. Untuk hiburan. Ternyata kalian. Percaya saja. Lucu sekali. Iya, sudah tahu. Hidung belang. Bukan kaisar. Bukan. Bukan. Jika dia kaisar, dia selir? Sungguh konyol. Lagi pula Kaiser. Muda berprestasi. Selir tercantik. Wanita secantik APA. Belum pernah dilihat. Bagaimana mungkin? Suka pada perempuan tua macam ini. Zhong Huan, kaisar tidak akan membiarkanmu lolos. Aku sangat takut. Pria muda yang manis. Berani menyamar sebagai kaisar? Ingin mati? Xuanzong. Berani menghina kaisar? Melanggar hierarki. Ini kejahatan berat yang pantas dihukum mati. Dasar bocah nakal. Yinner, Menyuruh orang palsukan kaisar. Bahkan mengancam Tuan Zhong. kurang ajar. Ibu. Berani memukulku? Masih menghargai hubungan keluarga. Aku sudah sabar terus, tapi malah semakin menjadi. Bahkan berani menyakiti Lin Lang. Tuan. Lihatlah, perhatikan dia. Berani berkelahi di pengadilan. Singume Malucan. Kau laki-laki ini. Palsukan Kaiser den hina pejabat. Pengawal. Pukuli mereka habis-habisan. Siap. Zhong Huan, karirmu sudah tamat. Ibu memalsukan kaisar. Ini hukuman pemusnahan klan. Cepat berlutut minta maaf, atau keluarga kita akan ikut celaka. Baiklah, Zhong Huan. Akan kuiwit. Hari ini, siapa yang berani sentuh kaisar? Kaisar palsu. Jika kau kaisar, maka aku adalah kaisar langit. Pengawal. Bawa orang gila palsu kaisar ini. Pukuli 3 kali dengan tongkat. Siap. Lin Lang, hati-hati. Yinner, Yinner. Kaisar akan musnahkan seluruh klan. Minggir semua dari hadapan kaisar. Dasar, tak tahu diri. Pukul petugas dan hina pengadilan. Kau mau memberontak? Serang. Tangkap perempuan tua itu. Jangan. Berani melawan? Lihat ke belakangmu. Yinner, Jangan bunuh ibuku. Tian Bao. Mau mati silahkan, tapi jajan tarik kami. Mohon Tuan, jangan bunuh ibuku. lepaskan dia. Aku bersujud pada. Jangan bunuh ibuku. Aku bersujud pada. Zhang Tiambao terima dekret. Dekret pengangkatan Zhang Tiambao sebagai pangeran. Zhang Tiambao terima dekret. Berani lukai dia? Kaisar akan musnahkan seluruh klan. Kalau kau menyerah sekarang. Berlutut dan menyerah.
Aku akan biarkan dia hidup. Lin Lang Zhonggan Terkeku. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Diam. Bunuh atau siksa, terserah kalian. Zhonggan Gangu Lin Lang. Jangan sakiti dia. Serang kaisar saja. Sudah di ujung maut masih berkeras. Pengawal. Siap. Masukkan dia ke penjara. Aku sendiri yang akan mengadili kasus ini. Si penipu yang mengaku kaisar ini. Baik. Bapak, tunggu sebentar. Serahkan saja pada Bapak Bupati Zhong. Nikahkan wanita tua ini dengan orang terkaya. Teng Fugui. Katanya dia sedang cari istri kedua. Mas kawinnya besar. Nanti keluarga kita bisa dapat banyak uang. Pelankan suara, jangan sampai Tian Bao si tak berguna dengar. Setelah dapat mas kawin, suruh anak kita ceraikan Tian Bao. Kita bawa perak itu hidup enak selamanya. Bapak Zhong, saya ada ide bagus. APA saran Tuan Jiang? Pria bermuka putih ini, Jolabakal Bawa Mazala. Ukom dia Kerjapaksa di Pangazangan. Biar mati di Utan Belantara. bukankah lebih baik? Bagus. Untuk yang ini, wanita tidak setia ini, sudah nodai kehormatan keluarga, langsung nikahkan dia dengan orang terkaya Kabupaten Qinghe. Ini akan menyembuhkan kebiasaannya, menggoda pria, sekaligus membuatnya hidup sejahtera. Dua kepentingan terlaksana. Bapak Zhong, ini bukan hanya memberikan jodoh yang baik untuknya, tapi juga bebaskan dia dari hidup sengsara sebagai budak. Anda seperti orang tua kedua baginya. Saran Tuan Jiang sangat brilian. Tidak hanya selesaikan masalahku, tapi juga mewujudkan perkawinan yang sempurna. Tuan Tang kaya raya, sekememberi dengan royal. Uangnya sampai menghitung kram. Bapak Zhong memang Pejabayong Pedulirakia. Tang Fugui memang butuh istri kedua. Wanita ini cukup pantas untuknya. Li Xiuyun. Pejabat busuk, licik dan tak tahu malu. Lebih baik mati daripada menikah dengan Tang Fugui. Kau merusak moral dengan goda pria. Dan nodai nama baik. Kabupaten Qinghe. Aku kasihan melihatmu. Memberi ampun. Mencarikanmu jodoh baik. Tak bersujud malah menghina. Berani kau hina pejabat? Sungguh keras kepala. Zhong Huan, di siang bolong ini, berani culik warga. Tak takut hukum kerajaan? Orang ini karismanya kuat, aku jadi sedikit khawatir. Hukum kerajaan? Di kabupaten ini, akulah hukumnya. Pengawal. Siap. Jemput Tang Fugui. Baik. Kudangar. Bapak Bupat, menjodohkanku dengan seseorang. Benar? Benar. Entah gadis dari keluarga mana. Dia orangnya. Tuan Tang. Dia ibu mertua keluarga kita. Suaminya sudah meninggal 18 tahun. Menikahimu. Sangat cocok. Dia sendirian tak punya siapa-siapa. Anda menikahinya. Itu anujera dari Kei du Pont Lalu. Dengan ini mertuaku tak perlu lagi melayani di istana. Bisa hidup enak bersamamu. Sebagai menantu, aku turut senang. Bagus. Lebih baik dari selir-selir di rumah. Sudah cukup baik. Yang Ponting Tuan Tong Pua. Bawa surat nikah untuk ditandatangani. Bisa langsung dibawa pulang. Suruh dia tanda tangan. Tanda tangan. Zhong Yuan. Kau pejabat busuk. Tunggu dihukum pancung. Beraninya. Zhong Huan, perempuan kaisar ini, bukan urusanmu. Si Tampan. Diam kau. Si tampan manis. Berani kau pukul aku? Hari ini kaisar tak hanya memukulmu, tapi juga memusnahkan seluruh keluargamu. Dikasih muka malah minta muka. Kalau berani macam-macam, aku tebas dia di tempat. Lepaskan aku. Lin Lang. Kalau bandel kau kubunuh. Jangan banyak bicara. Cepat tanda tangan. Mau kau nikahkan aku dengan kakek ini, kecuali aku mati.
Dasar tak berguna. Suruh ibumu segera teken surat nikah ini. Orang ini terlalu tua. Ibumu bisa menikahi Tuan Tang. Itu keberuntungannya. Tak perlu melayani orang lagi. Aku. Aduh sakit, jangan kasar. Ibumu menikahi Tuan Tang. Masih lebih baik daripada si tampan itu 10.000 kali. Lian, dia ibuku kandung. Kalau dia menikah, tetangga-tetangga akan menghinaku. Tuan Tang sangat kaya. Ibumu menikahinya. Hidup enak selamanya. Kemewahan tak terbatas. Orang akan puji kau berbakti. Sudah carikan ibumu. Jodo Yongbek, quand? Ebio. Kalau tak bisa, ibu nikah saja. Jangan. Toh menikah sama siapa saja, keluarga Tuan Tang kaya raya. Nikahi dia ibu bisa hidup enak. Aku juga tak perlu khawatir. Qianbao. Kau berani menikahkanku dengan kakek ini? Ebio, jangan lawan uang. Kalau menikah ke sana, ibu bisa hidup enak. Qianbao. Demi membesarkanmu, selama ini aku makan makanan seadanya. Kau tega demi uang. Menjualku ke pria tua itu? Aku. Dasar anak durhaka. Memaksa ibumu nikah dengan orang tua. Apa kau tidak punya hati nurani? Ibu mertuaku menikah dengan Tuan Tang. Lebih baik daripada menikah denganmu. Jauh lebih baik dari gigolo. Setidaknya, kami bisa dapat banyak uang. Kau sendiri bisa beri kami apa? Baik sekali. Kau benar-benar membuatku marah. CIH. Dasar orang jahat. Kau juga membunuhku. Aku malas berdebat dengan... Suruh ibumu cepat tanda tangan. Kesempatan tak datang dua kali. Tianbao. Kami melakukan ini demi ibumu. Suruh dia cepat tanda tangan. Ebio. Menikahlah saja. Aku tidak becus. Tidak bisa menghidupimu. Menikah dengan Tuan Tang bisa bahagia. Ebio. Ebio. Lian juga demi kebaikanmu. Terimalah saja. Kau benar-benar anak yang baik. Jangan banyak bicara, Tianbao. Tanda tangani. Setelah tanda tangan tetap sah. Cepat tanda tangan. Cepat tanda tangan agar ibumu bahagia. Jangan. Apa? Apa aku benar-benar harus tanda tangan? Dasar tidak tahu diuntung. Kami melakukan ini demi ibumu. Biarkan dia bersama Tuan Tang agar hidupnya enak. Cepat tanda tangan. Kenapa lama sekali? Jika ibumu tinggal di rumah, apa kau sanggup menghadapinya? Dasar paya. Cepat tanda tangan. Kenapa lama sekali? Seperti penchkat. Aku. Tianbao. Ayahmu meninggal lebih awal. Kita hidup sebatang kara. Tidak bisa bertahan hidup. Aku terpaksa masuk istana demi uang. Di istana, aku menerima banyak inaon. Melakukan banyak pekerjaan berat. Pada akhirnya, kau malah menyakiti hatiku. Ebio. Menikahlah dengannya. Itu pilihan terbaikmu. Selama ini, aku berhemat untuk menikahkanmu, membangun rumah. Aku memberikan segalanya, bahkan nyawaku untukmu. Tapi kau malah begini. Kau malah tidak tahu terima kasih. Ebio. Aku anak durhaka. Aku minta maaf padamu. Zhang Tianbao. Dasar tidak tahu terima kasih. Jika kau berani tanda tangan, aku akan memenggalmu. Ini urusan keluarga kami, bukan giliranmu untuk ikut campur, pria lemah. Kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian rakyat jelata. Akan kubuat kalian membayar. Tianbao. Lihat tangan ibumu ini. Untuk menjahit baju dan sepatu untukmu. Tertusuk jarum ribuan kali. Setiap jari terhubung ke hati. Apa kau pikir aku tidak sakit? Kau adalah belahan jiwaku. Tapi ko sangatidak ta eu terima kasih.
Pakaian dan sepatu lusuhmu itu, sudah lama kuberikan pada pengemis. Siapa yang sudi dengan barang jelekmu itu? Ebio. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa membuatmu bahagia, hanya bisa membuatmu menikah dengan Tuan Tang, agar hidupmu baik. Ya Tuan. Dosa apa yang te la cuperbua? Anak yang kubesarkan dengan susah payah. Justru ingin membuat menikah dengan kakek tua bangka. Aku. Masalah kecil seperti ini kau berani mengungkitnya? Drama. Hatimu sejahat. Siage. Dia adalah putramu. Kau mengabdi padanya, itu sudah seharusnya. Cepat tanda tangan. Lambat sekali seperti orang mati. Ebio. Aku minta maaf padamu. Setelah aku mendapatkan uang, aku akan berbakti pada Tianbao. Jika Hari ini Koberani Tandatangan. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak sepertimu. Ebio. Lian adalah istri Tian Bao dan akan hidup bersamanya selamanya. Berapa lama kau bisa menemaninya? Benar. Cepat tanda tangan jika kau benar-benar menyayangi. Tanda tangani surat cerai itu. Ebio. Restui kami. Baiklah. Anak Garaka. Yener. Jangan takut. Ada aku di sini. Aku akan melindungimu. Tianbao. Apa kau benar-benar memilih wanita ini? Daripada ibumu sendiri? Ebio. Aku hanya ingin bersama Lian, hijab tenang dan bahagia. Anak ini, demi sirang wanita, kau mengabaikan ibumu sendiri. Ebio. Restui kami. Berkorbanlah sedikit. Lagipula. Ini juga demi kebaikanmu. Cepat tanda tangan. Jangan. Baik. Kalian membantuku menikahi seorang istri. Ini hadiahnya, harus ada. Bawa uangnya ke sini. Kita kaya. Kita kaya. Yener. Kaya. Malam ini, langsung ke kamar pengantin. Tidak. Sekarang kita ke kamar pengantin. Masih kuat di usia tua. Jangan. Siapa yang berani menyentuhnya? Kurang ajar. Seseorang. Tangkap dia. Tangkap wanita itu. Segera bawa dia dan Tuan Tang ke kamar. Cepat buat nasi menjadi bubur. Tangkap dia. Kamar pengantin. Lepaskan aku. Pergi. Yener. Kamar pengantin. Yener. Ebio. Aku pantas mati. Aku mengecewakanmu. Yener. Lepaskan aku. Yener. Lin Lang, c'est la matcan à cul. Yener. Lin Lang, Yener. c'est la matcan à cul. Pergi. Yener. Lin Lang, Yener. Ebio. Jangan biarkan siapapun menyelamatkannya. Dasar sampah tidak berguna. Ibu sekarang adalah Nyonya Ta, penuh kekayaan dan chameleon. Jangan merusak rencanaku. Untuk mendapatkan bantuan Tuan Tang, itu adalah keberuntunganmu. Selama kau menurutiku, kau tidak akan khawatir makan dan minum. Lin Lang, c'est la matcan à cul. Aku akan membunuh kalian. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan mencabik-cabik kalian. Ebio. Zhang Tianbao, apakah kau masih seorang pria? Menyaksikan ibumu dipermalukan. Dan kau tidak melakukan apa-apa. Ibu, aku tidak berdaya. NAK, aku minta maaf padamu.
Kenapa kau menanjis? Mulai sekarang, seluruh keluarga kita akan menikmati keberuntungan. Apa yang kau teriakkan? Hanya membiarkannya menikah. Dunia ini menertawakan kemiskinan, bukan pelacuran. Sampah. Ini semua karena kau, idiot tidak berguna. Bukankah karena kau tidak berguna? Pergy. Aku akan membuat kalian membayar. Jangan mendekat. Jika tidak, kau akan menyesal. Beri jalan. Pergy. Sangha berce manga. Aku lebih menyukainya. Ebio. Ibu, anakmu durhaka. Nona Kessil. Yenner. Minggir dari hadapanku. Yenner. Bangganlah Yenner. Ebio. Yenner bangganlah. Lang. Aku. Yenner. Jangan takut. Ada aku. Beraninya dia melecehkanmu. Aku. Keluarganya akan membayar ini. Bangun. Cepat bangun. Pemberani yang lancang. Beraninya kau membuat onar di sini. Kemari. Seret pria ini, pukul dia sampai mati. Zhong Huayan, kau sebagai kepala distrik. Malah membantu penjahat. Merampas wanita adalah kejahatan. Berberani sekali. Aku mengabdi pada rakyat, berbuat kebajikan. Kenapa kau memfitnahku? Sehingga begitu hina? Hari ini adalah hari kematianmu. Sombong. Setiap hal yang kulakukan selalu untuk rakyat. Beraninya kau bicara omong kosong. Ini surat perjanjian nikah mereka. Bukti tak terbantahkan. Lihat baik-baik. Kalian merampas wanita. Sangat jahat. Aku membeli seorang selir. Apa salahnya? Benar. Kalian harus mati. Dasar wanita sok suci, berani mesra di depan umum dengan pria hidung belang ini. Sekarila tanpa dibayar. Sekarang tuan tang, tawarkan harta berlimpah. Kau malah menghina? Dasar tulang tua. Zhang Alian. Dasar perempuan jahat, tak berperisan. Memaksa ibu mertua menikah lagi. Sungguh melawan kodrat. Dasar gigolo. Aku cari jodoh baik untuk ibu mertua. Tak perlu kau ikut campur. Gigolo. Serahkan Li Xiuyun kalau tahu diri. Atasku terjunkan ke neraka. Kalian kejam sekali. Jangan salahkan aku melawan. Jangan sok suci. Mana ada di dunia ini orang tua ngel sepertimu ogah dilayani pria kaya, malah ikut pengangguran miskin. Dasar otak yudang. Urusanku bukan urusanmu. Nikah dengan siapa saja sama saja. Jangan sok suci di hadapanku. Bande. Rakyat miskin tak tahu diri. Berani melawan pejabat? Jangan salahkan aku. Bersikap kejam, pengawal. Ya, hajar mati gigolo ini. Siap. Ebio. Jangan pukul dia. Linlang, ini salahku. Aku yang menyeretmu. Yenner. Jangan takut. Aku baik-baik saja. Pengawal. Ya, bunuh mereka semua. Siap. Tuan Bupat, kumohon, ibuku takkan menikah lagi. Takkan menikah, sungguh. Berani menggagalkan rencanaku, kubereskan denganmu. Ibu mertua. Dia ibuku sendiri. Lian, kumohon, jangan paksa ibuku menikah lagi. Aku tak mau ia dipermalukan. Zhang Tianbao, kau tak berhak. Lian, berhenti memaksaku. Dasar pekandang, kau mau bunuh aku? Lihatasai pekandang ini. Kami beri ibu hidup layak, tak tahu terima kasih. Dasar tak tahu diri. Tianbao. Ini demi kebaikan ibu, agar ibu hidup bahagia. Mengapa kau salahkanku? Tidak. Sama sekali tidak. Tuan Bupat, kumohon ampunilah, maafkan ibuku. Lepaskan ibuku, kumohon. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Kumohon lepaskan ibu. Tianbao. Tianbao,
Jangan merangek. Ibu akan hukum mereka. Anak ini masih punya hati. Lepaskan ibuku. Kumohon lepaskan ibuku. Tuanzong. Prasasti kebaikan sudah siap. Sekarang kau putuskan. Ja, ja, ja. Tuantong. Tuanzong. Le Bibek tue du Zhang Tianbao. Dengan tuduhan palsu. Lepaskan ibuku. Zhang Tianbao. Mempelonco segel resmi saya. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Ayo, hajar mereka sampai mati dengan tongkat. Siap. Aku tidak bersalah. Tianbao. Ibu. Ibu. Tianbao. Jangan. Semua berhenti atas perintah Kaisar. Pukul. Lanjutkan. Maklumat Kaisar telah tiba. Zhang Tianbao terima maklumat. Pukul terus sampai mati. Dan kau juga. Zibuaya darat ini. Berani-beraninya berpura-pura jadi Kaisar. Serang mereka. Bunuh dia juga. Siapa yang berani? Semua berhenti. Tianbao. Tianbao. Ibu. Beranti. Hentikan pukulannya. Zhang et Lian. Bukannya kau mau uang? Aku punya uang. Aku akan berikan semuanya padamu. Yuang. Ini bukan masalah uang. Putramu. Mencuri segel resmi Tuan Zong. Kau pantas mati. Kalian. Kalian memfitnah Tian. Ini akan balik menimpa kalian. Balazan. Baiklah. Lanjutkan pukulannya. Yinner. Yinner. Anakmu tidak berguna. Tidak bisa melindungimu. Juga tidak memberimu kehidupan baik. Semuanya berhenti sekarang juga. Lan Lan. Tianbao mungkin tidak akan selamat. Yinner. Semua hentikan sekarang. Dia pangeran yang kuangkat sendiri. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan habisi 9 generasi kalian. Benar, Tianbao adalah pangeran. Maklumat Kaisar akan segera tiba. Diapangeran. Koanga Paku Anak Tigata. Mau kau tipu begitu saja? Singu Manglican. Jangan bohong. Apa dia benar pangeran? Apa aku tidak tahu? Jika dia pangeran, Lianjian kami pasti jadi permaisuri. Masa hidup sebagai ini? Omong kosong. Tadi ada yang mengaku Kaisar. Sekarang muncul pangeran palsu. Kalian pikir, pekerjaanku selama puluhan tahun ini sia-sia? Kaisar mengangkat Zhang Tianbao jadi pangeran Anle. Zhang Tianbao terima maklumat. Tianbao. Bangan. Tianbao. Zhang et Lian. Tianbao adalah pangeran. Kau adalah permaisuri. Kekayaan ada di depan mata. Siapa yang kau bohongi? Mana mungkin Kaisar angkat si sampah ini jadi pangeran? Lihatlah dia yang melarat ini. Pantaskah dia disebut pangeran? Dia jelas-jelas kura-kura. Kalian. Pantadipukul. Pukulan yang bagus. Yinner. Yinner. Siapa berani? Senemerika lagi? Aku akan cabut nyawamu. Tianbao sadarlah. Tianbao. Sadarlah. Tianbao. Ibu. Bu, aku baik-baik saja. Ibu. Jangan salahkan dia. Ini salahku tak becus. Tak layak untuknya. Ayo bangun. Aku antar kau ke tabib. Mau kabur? Jangan mimpi. Tangkap mereka. Siap. Seran. Kalian. Lian, kalau Tianbao benar mati, kau janda di dunia ini, sulit bertahan hidup. Lian, aku mengorbankan segalanya. Memperlakukanmu seperti permata. Mana tiga kau mengguruku? Kebaikanmu padaku. Bukankah sudah seharusnya? Lian, selama ini, aku tak pernah biarkan kau menderita sedikit pun.
Hari ini karena ibumu. Aku sudah muak. Ebyu, ini salahku. Aku yang memanjakannya berlebihan. Benar. Pandai merayu lelaki. Suruh kau nikah Tuan Tang. Pura-pura sesi. Kalian miskin hina. Ibumu tak mau jadi selir Tuan Tang, cuma mau membebani kami. Lian, jangan banyak bicara. Lebih baik cerai saja. Dia mati tak perlu berkembang. Langsung bisa nikah lagi. Ibu, kau benar sekali. Zhang et Lion. Kalian akan menyesal. Nikah dengan anak pengecutmu, penyesalan terbesarku seumur hidup. Lian, kumohon, jangan tinggalkan aku. Minggir. Lian, aku tak pernah suruh kau kerja. Masuk kamarmu saja bayar. Semua kuperbuat untukmu. Kenapa kau perlakukan aku begini? Suruh ibumu sekarang juga. Ikut Tuan Tang pulang, atau kita putus hubungan. Lian, selama ini, apakah di antara kita tak ada sedikit pun cinta? Sayang, ada uang baru ada cinta. Tak punya duit, ngomong cinta? Kau yakin mau cerai Tian Bao? Tentu. Lihat ibu anak miskin ini, bikin mual. Lian, kumohon jangan pergi. Kecuali urusan ibuku, semua hal lain, aku penuhi permintaanmu. Tian Bao. Sudah kuputuskan, tidak cerai. Benarkah? Lian, aku tahu, kau takkan meninggalkanku. Aku yang akan menceraikan suami. Ibumu memang si manis yang memelekan. Kau lebih brengsek lagi. Hidup bersama orang, seperti kalian, sungguh membuatku sesak. Lian, aku tahu salah. Jangan ceraikan aku. Tian Bao. Dia tega menceraikan suami. Kenapa kau masih sayang dia? Aku. Zhang Tian Bao. Lelaki sejati. Tidak perlu takut tidak dapat istri. Kau. Lian, jangan ceraikan aku. Tian Bao. Tian Bao kau terluka. Berani sekali kah? Dasar pengemis cupu. Berani melawan di hadapanku? Tebasan yang bagus. Dazar sans patak berguna. Sudah waktunya kau diajari. Ceraikan dia. Usir dengan tangan kosong. Lian, apa kau benar-benar membenciku? Dasar lelaki tak berguna. Kau tidak layak menjadi suamiku. Dasar pria lemah sialan, berani kau membunuhku? Berani membunuh suami sendiri. Pantas dihukum mati. Sampa, hanya mengganggu pendengar. Kalian begitu kejam, benar ingin membunuh Tian Bao? Aku kesakitan. Aku sangat lelah. Tian Bao taonlah. Ibu akan bawa ke tabib. Aku lelah. Tian Bao hampir tidak kuat. Tian Bao, untuk apa menyimpan wanita jahat ini? Ceraikan dia. Lian, kau begitu kejam. Aku akan penuhi keinginanmu. Surat cerai. Siapkan surat cerai. Ceraikan aku. Dasar penjakat. Berdasar APA kau menceraikanku? Akila yang akan ceraikan sampai sepertimu. Baik. Terserah kau. Surat cerai ini sudah kusiapkan dari dulu. Cepat tanda tangan. Rupanya kalian sudah merencanakan semuanya. Sudah menunggu hari ini. Cepat tanda tangan, jangan jadi beban. Putriku menikah dengan sampah sepertimu. Sungguh sial 7 turunan. Harusnya membuang beban ini. Tanda tangan sekarang. Jangan halangi masa depan putriku. Tian Bao. Mereka pasti akan menyesal.
1 porsi per orang. Mulai sekarang kita seperti orang asing. Tak ada hubungan lagi. Tianbao, Tianbao, Tianbao. Tianbao. Aku akhirnya bebas. Segera akan menikah dengan skolar Huang dari desa sebelah, menjadi istri seorang skolar. Lian Lian, ibu sangat bahagia untukmu. Akhirnya bisa lepas dari si miskin yang tak berguna. Zhang Tianbao, semua harta di rumah ini milikku. Mas kawinmu juga milikku. Orang-orang tak berperasaan ini serakah dan suka menindas. Kau. Dasar gigolo terketuk, berani beraninya kau pukul aku. Kau cari mati ya? Perempuan tak tahu malu. Usianya bisa jadi anakmu. Masih mau menikah dengannya? Muka tibel benar. Aku sudah terima mas kawin Tuan Tang. Ikutlah baik-baik dengan Tuan Tang. Benar. Uang keluarga Zhang ini juga milikku. Milikku semuanya. Tak tahu malu. Tuanzong. Keluarga ini mencuri segel resmi Anda. Harus dihukum berat. Masuk akal. Pengawal. Siap. Pria dipukuli sampai mati. Wanita untuk Tuan Tang. Zhong Huan. Keluarga Zhong akan kubasmi habis. Kau. Maklumat kekaisaran tiba. Di mana Zhang Tianbao? Suruh dia keluar terima dekret. Saya baru tiba di rumah Zhang. Pelayan bilang dia ke kantor pemerintah. Wanita ini, Istrinya Zhang Tianbao. Zhang Tianbao berselisih dengan orang. dipukuli hampir mati. Baru saja dibawa pulang. Dia tidak bisa terima dekret. Apa? Zhang Tianbao ini, putra tunggal permaisuri. Siapa berani menyentuhnya? Ini, apa yang terjadi? 3 orang ini, anjing tak tahu diri. Memukuli Zhang Tianbao. Berani sekali, berani memukul pangeran, benar-benar tak terampuni. Apa katamu? Zhang Tianbao adalah pangeran? Tidak salah dengar, Zhang Tianbao, pangeran yang diangkat kaisar. Ya Tuhan, tamatlah kita. Untung tadi sudah memukul, pingsan mereka. Kalau tidak, aku bisa mati. Pandren, apa aku bermimpi? Lancangnya, berani mempertanyakan dekret kaisar? Lian Lian, jangan bicara sembarangan. Kasim, jangan marah. Anak saya tidak tahu apa-apa. Zhang Tianbao ini. Kapan jadi pangeran? Titah kaisar. Menobatkan Zhang Tianbao jadi An Lewang. Siapa berani membantah? Durhaka. Ini, bagaimana mungkin? Selesai? Semuanya selesai? Selesai sudah. Memukuli pangeran, jika tidak ditangani dengan baik, bisa dimusnahkan. Harus bertindak duluan. Jiang Ailian. Cepat terima dekretnya. Karena istri An Lewang, terima dekret untuk suamimu. Hamba menerima dekret. Atas perintah kaisar, Zhang Tianbao sangat berbakti. Teladan terbaik di dunia. Hatiku sangat senang mengangkat Zhang Tianbao sebagai An Lewang. Demikianlah. An Lewang terluka, saya harus cepat kembali lapor permaisuri. Tolong aku. Suara ini familiar. Menangis. Aku. Ini, cepat. Zhang Tianbao harus mati. Kalau tidak, kita tidak selamat. Kasim, suamiku terluka parah, tidak sadar. Aku harus merawatnya di rumah. Tidak masuk akal, berani memukuli pangeran. Orang-orang ini harus dicincang 1000 kali. Kasim, aku takut An Lewang. Saya akan kembali ke istana, mencari tabib untuk An Lewang. Xiaoanzi. Aneh sekali. Kenapa aku seperti mendengar suara kaisar? Ya Tuhan, apa mungkin dia kaisar? Kasim, mereka terlihat menakutkan, menutupi wajah karena takut menakuti orang. Di dunia ini mana ada orang yang begitu menakutkan? Aku tidak percaya. Minggir, aku harus melihatnya.
Kasim, wajah mereka sangat mengerikan. Seperti setan jika mereka menyinggung Anda, dan aura jahatnya menular ke Kaisar. Kepalaku bisa dipenggal. Benar, benar. Kasim, cepat kembali ke istana. Panggil tabib istana. Penting untuk mengobati Pangeran Anle. Jangan buang waktu. Benar juga. Kenapa aku merasa mereka sepertinya mengenalku? Kasim, mereka perampok, spesialis pencuri. Mendengar Anda dari istana, mereka ingin mencuri barang bagus dari Anda. Kalau begitu aku semakin penasaran. Aku ingin melihat seperti apa orang ini. Kasim, hal-hal kotor seperti ini, melihatnya saja akan sial selama 3 tahun. Jangan sampai terkena kesialan. Apa yang menakutkan dari ini? Aku sudah melihat segalanya. Xiao Enzi, Pelayan Ini, Barani Menyutup Mata, Dan Berpura-pura. Selesai? Selesai. Jika dia benar-benar kaisar, seluruh keluargaku akan mati bersamanya. Kali ini benar-benar tamat. Benar-benar jelek seperti hantu. Tapi aku dilindungi oleh aura naga kaisar. Aku tidak takut pada setan. Xiao Enzi. Benar, Kasim perkasa. Dilindungi aura naga, setan apapun harus menghindar. Kasim benar-benar manusia surgawi. Tentu saja. Aku di sisi kaisar, selama bertahun-tahun, sudah menyerap banyak aura naga. Ini, beraninya kau, rakyat jelata, tidak hanya memukuli Pangeran Anle, tetapi juga berani memukulku. Pukulan yang bagus, pukulan yang hebat. Bunu orang-orang terketak ini. Kasim, tenanglah. Tenanglah, tetap panggil tabib istana. Penting untuk mengobati Pangeran Anle. Benar. Cepat kembali ke istana dan beritahu Kaisar dan Permaisuri, aku telah berjasa. Aku bisa berjalan dengan sombong di istana. Baik. Aku segera kembali ke istana. Kasim, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Kasim. Pria pucat ini pasti bukan kaisar. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kasim ini tidak mengenalinya? Benar. Zhang Tianbao adalah seorang pangeran. Kami mempermalukannya seperti itu. Dia pasti tidak akan melepaskan kami. Kalau begitu, sekalian saja. Bunuh Zhang Tianbao. Salahkan si wajah pucat itu, dan juga ibu mertuamu. Mulai sekarang, kita semua berada di kapal yang sama. Semua harus mendengarkan aku. Baik. Kami akan dengarkan Tuanzong. Asalkan bisa menjaga putriku, kemewahan dan kekayaan, aku akan melakukan apa saja. Benar. Asal mereka mati. Tidak ada yang akan tahu tentang aku menceraikan suamiku. Aku masih Permaisuri Anle yang agung, punya kekuasaan dan pengaruh. Kaisar, berita buruk, Kaisar, berita buruk, Kaisar, berita buruk. Kenapa kau begitu panik? Di mana Kaisar? Hamba punya berita penting. Xiaoanzi, Kaisar dan Permaisuri, pergi ke Kabupaten Qinghe. Kau tidak melihatnya? Pelayan ini tidak melihatnya. Hamba dengar Pangeran Anle terluka oleh orang gila, jadi hamba kembali melapor. Kaisar dan Permaisuri, seharusnya sudah tiba di keluarga Zhang. Kenapa kau tidak melihat Kaisar? Selaka, mungkinkah Kaisar dalam bahaya? Cepat, sayap King Kurita. Kumpulkan pasukan, pergi ke Kabupaten Qinghe. Baik. Tak kusangka kau sampai benar-benar dinobatkan jadi raja. Lian, aku benar-benar jadi raja. Sekarang aku akhirnya bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan. Bisakah kita berbaikan? Siapa yang mau bersamamu? Dasar tidak berguna. Kodok ingin mencium putri raja. Tuan, waktunya telah tiba. Nyawa-nyawa ini harus berakhir. Kalian berdua memukuli pangeran. Kejahatan yang tak terampuni. Mencuri segel resmiku. Segera dipenggal di depan umum. Jangan, Lian.
Sekarang aku Pangeran Anle. Kau bersekongkol dengan mereka. Apa yang kau dapatkan? Melepaskanmu, agar kau balas dendam nanti? Aku, Zhang Ailian, bukanlah buah kesemek yang bisa kau peras. Lian, aku mohon padamu. Aku mohon lepaskan aku dan ibuku. Hal yang lalu, aku tidak akan menuntutnya. Kau dan aku bisa hidup tenang, menjalani kehidupan yang baik. Lian. Jika kau hijab, aku harus menjilatmu jadi permaisuri. Jika kau mati, aku tidak hanya bisa jadi permaisuri, tapi juga menikahi keluarga kerajaan, dengan kemuliaan tak terbatas. Kau sangat kejam. Melihatmu seperti ini membuatku jijik, hidup hanya membuatku merasa sesak. Lian. Kau akan menyesal. Membiarkanmu tetap hidup, hanya akan terus membebaniku? Zhang Tianbao. Sebenarnya, seluruh keluarga kami membencimu dari lubuk hati. Bahkan jika kau jadi raja, kau tetap orang yang tidak berguna, tidak pantas untuk lian-lian kami. Lian sudah jadi permaisuri. Dia bisa menikahi bangsawan sejati kapan saja. Kenapa kau masih menyimpan sampah ini? Memangnya kenapa? Berizik. Cepat habisi mereka. Jangan. Linlang, ini semua salahku. Seront. Jangan. Jangan bunuh ibuku. Tianbao, jangan terburu-buru. Tunggu aku bereskan mereka berdua, baru aku kirim kau menyusul. Tidak akan kesipian dia kira. Sudah mau mati, masih saja berlagak. Barani tidak hormat pada Zhong Darren. Hari ini adalah hari kematian kalian. Xiao Anzi, segera bawa orang, kembali dan bereskan mereka. Aku akan membuat kalian mati dengan jelas. Zhong Huayan, aku akan membunuhmu, pejabat anjing, membantai seluruh keluargamu. Masih saja berlagak kaisar. Tadi Kasim An sudah bertemu denganmu. Kalau kau benar kaisar, mana mungkin dia membiarkanmu menderita? Xiao Anzi si pengecut itu benar-benar tidak berguna. Aku akan mengambil nyawa kalian, lalu melapor pada kaisar, mengatakan kalian berdua pengkhianat, membunuh En Li Wang. Aku membunuh kalian demi membalaskan dendam En Li Wang. Mungkin kaisar akan menghadiahiku. Kuanjin Tianbao. Menanggung akibat. Betapa kejamnya dirimu. Tactique Sekali Pukul 2 Burin ini. Benar-benar brilian. Kita tidak hanya bisa lolos, tapi juga bisa membunuh mereka. Benar, bahkan jika kaisar curiga, tidak ada bukti. Pejabat anjing. Kalian penjahat keji, mati tidak tenang. Tunggu saja, putra kesayanganmu itu akan segera menemanimu. Di akhirat nanti, aku tidak akan membiarkan kalian kesepian. Jangan. Bawa dia ke sini. Jangan bunuh ibuku. Jangan. Yener. Ebio. Lepaskan aku. Ebio. Ebio. Permaisuri datang. Beri salam kepada permaisuri. Pengam Semua. Terima kasih permaisuri. Masalah hari ini, Tianbao, kalau kau berani bakaran, kita tamat riwayatnya. Tuan, terjadi masalah besar. Permaisuri datang dengan pasukan. Mereka menerobos masuk. Cepat ke sini, segera obati lukanya, ganti bajunya. Jangan sampai ketahuan. Sepatan. Tianbao, bangunlah. Asal hari ini kau kooperatif. Kita tetap suami istri harmonis. Hamba menghadap permaisuri. Kaulah Pangeran Anle yang baru ditetapkan. Benar. Permaisuri yang mulia, hamba istri Pangeran Anle, Zhang Ailian. Apa yang terjadi di sini? Permaisuri Mereka berdua berkomplot. mencuri cap resmi bupati dan memukuli Pangeran Anle.
Masih ada orang semacam ini di dunia? Permaisuri. Buktinya jelas. Semua saksi bisa membuktikan. Aku melihatnya dipukuli. Tapi kenapa dadaku sakit begini? Pangeran Anle. Apa dua penjahat ini mencuri cap resmi saya? Setelah ketahuan olehmu, malu lalu marah, lalu memukulmu, benar begitu kan? Mereka. Tian Bao, katakan pada permaisuri, apa yang dikatakan Bapak Zhong benar? Seorang pangeran terhormat, dipukuli penjahat ini, hamba sangat marah, hingga bertindak menghukum para penjahat ini. Benar begitu kan? Benar. Mencuri cap resmi dan memukuli pangeran, sungguh keterlaluan. Memukul pangeran pantas dihukum mati. Permaisuri, hamba akan eksekusi mereka sekarang, untuk tegakkan hukum. Permaisuri, ampunlah, mohon belas kasih permaisuri, maafkan mereka. Pangeran Anle melindungi mereka, masih ada hukum kerajaan? Hamba tidak berani. Tapi mereka ini, mereka. Aku cekat. Dia. Kasihanlah, Ibu Suri, kumohon ampuni mereka. Ampuni mereka. Mohon ampunilah mereka. Pangeran, terhadap Bayingan Penkuri begini. Jangan pernah lemah hati. Tian Bao, tak perlu kau membela mereka. Lian, dia ibu kandungku. Diam. Paduka Ibu Suri, yang paling mendesak adalah menemukan kaisar dan permaisuri. Urusan remeh seperti ini, serahkan saja pada Tuan Zhong. Tuan Zhong, siap. Segera tangkap kedua penjahat nakal ini dan pancung. Tian Bao tak layak jadi ibu. Asal dia mati, aku akan rujuk dengan. Kau benar mau rujuk denganku? Pengawal. Siap. Bawa kedua rakyat nakal ini. Untuk dipancung di depan umum. Siap. Hentikan eksekusi, Ibu Suri. Dia ibu kandungku. Apa? Dia ibumu? Ibu Suri, dia mabuk, bicara ngawur. Biar dia jelaskan. Ini. Ibu Suri. Pangeran tadi senang, minum agak banyak. Ucapannya cuma omongan mabuk. Benar, dia memang mabuk, sedang bicara ngawur. Paduka Ibu Suri. Pangeran kebanyakan minum. Kami akan bawa dia pulang. Biar dia bicara. Pangeran benar sedang mabuk. Takut menghina Paduka. Bawa dia pulang dulu. Kami bawa dia pulang. Take pie. Ibu Suri hati-hati, rakyat nakal ini mau membunuhmu. Pengawal. Kurang ajar, berani mencoba membunuh Ibu Suri. Pengawal, lindungi Paduka. Postur orang ini, kenapa terlihat familiar? Kenapa tutup kepala mereka? Lepaskan penyutup kepalanya. Biar aku lihat. Paduka Yanggan. Pencuri ini bertarik. Jika Paduka terkejut. Hamba tak berani bertanggung jawab. Ada orang semenyeramkan itu? Kalau begitu aku mau lihat. Jenis siluman apa ini? Hamba akan buka penutupnya. Udahai, jika kau bisa selamatkan kaisar hari ini, akan kuberi hadiah besar. Berani lancang di hadapan permaisuri Dowager? Kurang ajar. Tenangkan amarahmu, Yang Mulia. Penyamun ini tak kenal hukum. Hamba akan eksekusi dia segera. Siap.
Eksekusi. Siap. Jangan bunuh dia. Tian Bao, hari ini dia tahu saya. Pikir baik-baik. Lian, jangan paksa aku. Memaksa? Kapan aku memaksa? Ini untuk kebaikanmu. Dia bawa laki-laki masuk, memalukan, mencoreng nama keluarga. Eksekusi. Ibu, jangan, tidak boleh. Jangan bunuh ibuku. Berhenti. Jangan bunuh ibuku. Apa yang sebenarnya terjadi? Permaisuri Dowager. Mereka berdua bersekongkol, mencuri stempel resmi, memukul Pangeran Anle pula. Yang mulia, ibu mertuaku pergi, sudah belasan tahun. Pangeran Anle rindu ibu, mabuk berat. Siapa saja dipanggil ibu. Jangan bunuh ibuku, bunuh saja aku. Permaisuri belum pulang. Yang mulia, kumohon. Bunuh saja aku. Semua salahku, aku yang bersalah. Aku rela mati ganti ibu. Anak yang berbudi. Permaisuri Dowager. Pangeran sedang mabuk. Siapa saja dipanggil ibu. Jangan dianggap serius. Yang mulia, penjahat ini berani membunuhmu. Hukum mati sebagai contoh. Aku merasa ada yang aneh. Diam saja. Segera lakukan. Perintah Permaisuri. Bunuh mereka sekarang. Tidak. Jangan. Tolong. Banda. Ibu. Yang mulia, Pangeran Anil mabuk, akan ku bawa pulang. Ibu. Tianbao, Jangan Pédulican Aku. Ibu. Memalukan, pulang sekarang. Ibu. Jangan. Ibu. Tianbao. Ibu. Ib Kilyarga, cepat ikut aku pulang. Ibu. Ibu, jangan. Dasa brengsek. Akan kupenggal kepalamu. Jangan. Jangan bunuh ibuku. Berisik sekali. Bereni. Kaisar, Dia sang kaisar. Ibu. Tianbao. Hamba menyembah yang mulia Kaisar. Kaisar. Anakku, benarkah ini engkau? Ibu Suri. Putramu yang tidak berbakti. Membuat ibu khawatir. Ibu. Penggul. Siap. Tangkap para pengkhianat ini. Bawa mereka pergi. Siap. Dia benar-benar kaisar? Dia sungguh kaisar? Tidak, dia bukan kaisar. Yang mulia Permaisuri Dowager. Dia ibu mertuaku, memelihara pria. Seorang pria. Kau. Permaisuri Dowager Yang Bijak. Dia pacar si nenek tua itu. Mana mungkin dia kaisar? Benar juga. Jika dia kaisar, si nenek ini pasti selir istana. Ampun Permaisuri Dowager. Mohon keadilan Permaisuri Dowager. Yang mulia Permaisuri Dowager. Kurang ajar. Permaisuri Dowager. Mereka bilang dia gigolo. Penjahat. Yang mulia. Mungkin yang mulia keliru? Permaisuri Dowager. Warga durhaka. Ampun Permaisuri Dowager. Berani sekali, pejabat bodoh ini tak mengenal kaisar. Dia benar kaisar. Pitaka madamu? Tak kenal kaisar sendiri? Berani melawan kaisar? Akan kupenggal kepalamu. Ampun yang mulia. Dia benar kaisar. Ini mustahil. Kaisar. Penggul. Eksekusi mereka di tempat. Siap. Ampun kaisar. Kaisar ternyata ayahku. Sungguh benar. Anaku Tianbao. Biarkan ibu memelikmu. Kau sudah terlalu menderita. Aku tak apa-apa. Tabib kerajaan.
Hadir. Segera obati permaisuri dan Pandrenal. Siap. Aku baik-baik saja. Luka kecil tak masalah. Kaisar adalah ayahku. Kaisar adalah ayahku. Tian Bao, tolong selamatkan Tian Bao. Mohon ampun pada Kaisar. Tian Bao. Perempuan jahat ini tak layak jadi istrimu. Tadi ia mau membunuh kita. Pantas dihukum mati. Ampun Kaisar, hamba Butamata, pantas dihukum. Ampun Kaisar. Tian Bao. Maafkan kami. Tolong maafkan kami. Tian Bao. Ayahmu Kaisar, kau pangeran. Tolong selamatkan kami. Kalian kurang ajar. Berani menyakiti Kaisar. Mati 10.000 kali pun tak cukup. Tian Bao kau putraku. Pandaren anal teramat. Ambil keputusan tigas. Jangan lemah hati. Tian Bao. Perempuan ini. Jangan masuk rumah kami lagi. Ebio. Ina en cul Mafkan. Tapi tak boleh lukaimu. Apalagi hina Kaisar. Ini akibat perbuatannya sendiri. Suami istri walau sehari, bertahun-tahun ini antara kita, tak ada sisa kasih? Aku. Kasih sayang. Saat kau menceraikan, tak ada sisa kasih. Aku. Tian Bao. Mau tetap lemah hati? Lihat perbuatannya tadi. Sudah kelupakan? Jong alien. Kau sudah menceraikan. Mari putus hubungan. Tak ada akatan lagi. Aku salah Tian Bao. Tak seharusnya ku ceraikan. Aku sedang tak waras. Takkan ku ceraikan. Takkan berani lagi. Aku salah. Tian Bao. Takkan berani lagi. Akan ku balas budimu. Hidup mati untukmu. Setia sampai mati. Cuci masak. Melayanimu selamanya. Tian Bao. Benar Tian Bao. Ailian keluarga kami. Selamanya keluarga Zhang. Hingga akhir hayat. Kami orang tua. Rela mengabdi seperti budak. Melayani Tian Bao. Paduka Kaisar dan Permaisuri. Ampuni kami kali ini. Kami sudah sadar salah. Paduka Kaisar. Pandaren. Kami buta mata hati. Mohon ampun dengan hati lapang. Maafkan kami. Kasahanala kami. Ampunailah. Cinta lian-lian tak utuh lagi. Air yang tumpah tak bisa dikembalikan. Kau sakatai ibuku. Aku takkan maafkan kau. Zhang Tian Bao. Bertahun-tahun aku melayani merawatmu. Sekarang kau sukses. Langsung berkhianat. Jong alien. Uruslah dirimu. Ibu, aku salah. Aku sungguh salah, Bu. Sekarang baru sadar salah? Waktu memaksaku menikah lagi. Sombong sekali waktu itu. Kau bukan benar-benar menyesal. Hanya takut mati saja. Tian Bao, relakah kau lihat aku mati? Jika aku mati, takkan ada lagi yang tulus menyayangimu. Saat kau miskin dulu, lian-lian keluarga kami setia mendampingimu, membuat sepatu dan baju. Mohon maafkan dia. Yang membuat baju dan sepatu itu aku. Lian-lian. Meski hatiku lunak. Tapi kau melanggar hukum mati tak terelakkan. Jangan, Tian Bao, aku tak mau mati. Tolong selamatkan aku. Paduka Kaisar telah melihat. Tak ada hubungan dengan hamba. Ini semua kesalahan mereka. Dasar orang tua brengsek. Keluarga kami hancur total. Lepaskan aku. Paduka Kaisar, lepaskan. Kalian tak bisa membunuhku. Aku sedang hamil. Menurut hukum dinasti Xia, ibu hamil bebas hukuman mati. Kau hamil? Lian-lian, benarkah? Kau sangka hamil? Aku hamil. Ibu, lian-lian hamil. Dia mengandung darah dagingku. Aku akan jadi ayah. Ibu akan jadi nenek. Ebio, maafkan dia kali ini. Paduka,
Tian Bao akan punya keturunan. Kebetulan yang mencurigakan. Ibu, aku mengandung anak Tian Bao. Maafkan aku kali ini. Benar, Ibu Mertua. Ini kabar gembira besar. Lian Lian akan meneruskan garis keturunan Zhang. Ampuni Lian Lian. Benar, mohon pertimbangkan anaknya. Berikanlah, pendant punant Kessil. Hamil di saat seperti ini. Terlalu kebetulan. Zhang et Lian, Capanco. Ibu, sebenarnya aku hamil bulan lalu. Saya awalnya ingin menunggu sebentar lagi. Siapa sangka? Itu benar-benar kebetulan yang tidak masuk akal. Kalau begitu, suruh tabib periksa denyut nadi. Ibu, kalian tak percaya padaku? Aku benar-benar hamil. Tian Bao, katakan sesuatu. Lian Lian. Lebih baik tabib yang periksa denyut nadi. Kau tidak percaya padaku? Bukan begitu, aku hanya... Tabib segera periksa denyut nadinya. Tidak. Lepaskan aku. Tian Bao, kau tidak punya hati nurani. Di kandunganku ini adalah darah dagingmu sendiri. Kau tetap tidak percaya? Malah bantu orang lain menggunaku. Zhang et Lian. Jangan coba tipu kami dengan air matamu. Jika benar kau hamil anak Tian Bao, kenapa masih ingin cerai dan menikah lagi? Ibu, kalian tidak percaya padaku? Jika kau berbohong tentang anak ini, Camille Tacan Tingaldiam. Camille Tacan Second Mangucu. Li Xiuyun, apa maksudmu? Sekarang keluarga kalian kaya. Langsung ingin buang Lian Lian? Tidak mungkin. Kalian ini siapa saja, baru kaya sebentar, sudah lupa diri begitu? Bahkan anak dalam kandungan Lian Lian, kalian tega tinggalkan? Berani panggil langsung nama permaisuri. APA, dia permaisuri. Ibu Mertua, aku tak tahu kau permaisuri. Maafkan kesalahanku. Yang mulia, ampuni hamba. Hamba telah menghina permaisuri, layak dihukum mati. tabib, periksa denyut nadinya. Baik. Lian Lian, cepat periksa ke tabib. Cepat periksa ke tabib. Kukira dia hanya selir biasa, ternyata permaisuri. Zhang et Lian. Jika benar kau hamil anak Tian Bao, aku dan pasti akan merawatmu baik-baik. Yun, semua terserahmu. Aku setuju. Paduka Kaisar dan Permaisuri. Gadis ini benar hamil. Zekita Zebulan Lebi. Bagus. Bagus sekali. Leluhur telah memberkati. Keluarga Zhang akan selama. Lian Lian. Kau benar-benar pembawa keberuntungan. Sekarang siapa berani ganggu kita? Tian Bao. Sekarang kau percaya padaku? Ibu. Anak ini tidak bersalah. Kaisar. Bagaimana menurutmu? Baik, sesuai keinginanmu. Mereka menghina wibawa kerajaan, melecehkan kaisar, tak boleh dimaafkan. Berani melawan kaisar. Hukuman mati seluruh keluarga. Kecuali Jiang Ailian yang hamil. Seluruh keluarga Jiang dihukum mati. Ibu. Bayi dalam kandungan Lian Lian tidak bersalah. Eksekusi segera. Yang mulia Ibu Suri, En bas pentada comme mati. rela menebus dengan nyawa. Hanya mohon jangan biarkan Jiang tidak punya keturunan. Bajinda. Berani melanggar title lenggit. Mimpi di siang bolong. Ibu Suri, Baginda, dosa tak seharusnya jatuh ke keluarga. Aku bisa mengampuni keturunanmu, tapi tukar dengan jasa besarmu. Paduka. Hamba ingin membongkar. Mengungkap Jiang Ailian. Bayi dalam kandungannya. Bukandara Dajingzang Tianbao. Hila, omong kosong apa ini? Ayah. Lian. Apa dia berkata benar? Tidak, Tian Bao. Percayalah padaku. Aku bersumpah. Aku tidak bersalah. Kotidak. Kau selingkuh di belakang Tian Bao, lalu hamil. Mau tuduh Tian Bao? Aku tidak. Kau memfitnah. Lian. Demi keluarga Zhang. Kau harus berkorban. Bajinda. Hamba membongkar. Putri durhaka penipu ini mengutamakan keadilan.
Apakah ini dianggap jasa? Dianggap. Zhang Elian. Bayi dalam perutmu bukan benih Tianbao. Kau pantas mati. Ebio. Jangan dengar omong kosong ayah. Tak termaafkan. Perempuan berhati hitam seperti tak pantas panggil aku ibu. Tianbao, kau tahu siapa diriku sebenarnya kan? Kau juga tak percaya? Aku. Kau sudah ditumbuhi rumput. Tak mau tidur bersamamu karena dia selalu kabur malam minggat. Pantas saja. Setiap kali ingin masuk, harus bayar dulu. Tak ada uang. Dia tak mau kusentuh. Rupanya begitu. Baginda, hamba difitnah. Penggul. Selidiki segera. Siap. Kau kejam sekali. Uang ujian juran MU, semua dariku. Nyawaku kuserahkan. Mana bisa kau begini? Demi anak lelaki. Putrimu sendiri kau sia-siakan. Anak selir tak berarti. Pantaska kau bela? Suruh saja anakmu merawatmu. Ngapain aku yang rawat? Berani membantah? Ebio, Tianbao, aku tahu salah. Maafkan aku. Berikan kesempatan. Kimahan, Tianbao. Aku. Seandainya tahu akan seperti ini, kenapa dulu berbuat begitu? Aku benar-benar bodoh, ibu. Kumohon, aku janji akan berbakti padamu. Ebio. Akibat perbuatan sendiri harus ditanggung. Bencana dari langit masih bisa dihindari. Yun. Perempuan jahat ini tak layak dikasihani. Jangan lemah hati. Aku tahu. Baginda Kaisar. Mereka sudah kelewat jahat, segera penggal kepala mereka. Yang mulia, lian-lian ini. Tianbao, kau masih belum lihat sifat aslinya? Demi uang, dia tega membunuh suaminya sendiri. Lapor Paduka. Baginda Kaisar, permaisuri janda. Permaisuri, hamba sudah selidiki semuanya. Jiang Ailian tak hanya berselingkuh dengan Huang Xiucai, tapi juga berhubungan dengan banyak pria lain. Apa? Zhang Alien, aku sudah berkorban segalanya untukmu. Tapi kau balas begini. Bukan Tianbao. Aku dipaksa. Semua salah dia. Dia paksa aku menafkahi keluarganya. Kakak, ipar, keponakan semua bergantung padaku. Aku juga terpaksa. Aku benci terlahir di keluarga ini. Dapat ayah yang hanya mau mengisap darahku. Zhang Alien, kau benar-benar wanita berikan. Meskipun ada alasan. Takbol membunuh suamimu sendiri. Bukankah dia baru paksa Yun menikahi Tang Fugui? Lebih baik, suruh dia sendiri yang menikah. Tidak. Baginda, hamba salah. Ampuni hamba, mohon maafkan hamba. Tang Fugui seusia kakekku. Bukankah kau suka uang? Tang Fugui sangat kaya raya. Kau akan dapatkan keinginanmu. Aku tak mau nikah. Aku tak mau menikahi pria tua menjijikan itu. Aku menolak. Kecuali Jiang Ailian yang menikahi Tang Fugui. Bisa tetap hidup. Yang lain langsung dieksekusi. Tianbao. Aku istri sahmu. Jangan biarkan aku mati. Tianbao. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Siapa berani melawan titah Kaisar? Aku. Tak bisa selamatkan. Pergi. Bawa Tang Fugui ke sini. Baginda. Hamba juga dikelabui oleh rakyat licik ini. Mohon ampunan Baginda. Maafkan hamba. Zhong Huayan. Naitanya kau bersekongkol dengan mereka. Memaksa jual gadis. Menghina kekuasaan kerajaan. Semua kejahatan ini layak kau mati serbekali. Bukan Baginda. Ini semua karena keluarga Jiang. Mereka bilang, kau ini gigolo. Benar, mereka bilang kau jahat, kata mereka. Jika bukan aku, orang lain, sudah kau bunuh tak bersalah. Berjahat rakus dan bodoh. Untuk apa keperhatian kau? Bawa pergi. Penggal. Ampuni hamba, Baginda. Hamba sudah berjasa, jangan ingkari janji. Barangmu, kakek, merugikan. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau serakah dan bodoh, tak mengenali kaisar.
Ini akibat ulahmu sendiri. Pantas kau dihukum mati. Dasar orang tua brengsek. Hamba Tang Fugui menghadap Paduka. En bas Pentamati. En bas Pentamati. Kau berani sekali Tang Fugui. Berani mengingini permaisuri. Aku tidak tahu. Dia permaisuri. Lagipula ini. Diatur oleh Tuan Z. Semua ini bukan salah hamba. Paduka. Ibu Suri. Permaisuri, hamba rela menyerahkan semua harta untuk Paduka, asalkan nyawa hamba diampuni. Kupertimbangkan usiamu yang sudah lanjut. Untuk sementara kuampuni nyawamu. Kemurahan hati Paduka sungguh luas. Hamba rela tubuh remuk untuk membalas jasa Paduka. Banjir terus melanda Jiangnan. Kekayaanmu cocok untuk bantu rakyat. Ini akan jadi amal baikmu. Kunikahkan dia denganmu. Tidak, aku tidak akan menikah. Aku lebih baik mati. Dia sudah sepantaran kakekku. Aku tidak mau menikah. Mati pun takkan kunikah. Terima kasih, Kaisar, atas pernikahan yang Anda anugerahkan. Berani lancang di hadapan Kaisar, pengawal, seret dia dan eksekusi. Ibu, Jianggan. Lian, ibu mertua, kita sama-sama wanita. Mengapa sesama wanita saling menyusahkan? Nyatanya kau yang menyiksa kami. Koinakan dan sakitikan. Mau rampas harta kami. Paksa aku menikah lagi. Sekarang minta ampun. Sudah terlambat. Aku mengaku salah. Kumohon ampuni aku. Paduka. En puni en bas. Paduka. Hamba sudah sadar salah. Hamba takkan berani lagi. Paduka, seret semio mereka. Penggal untuk contoh. Siap. Ampuni aku. Lian. Paduka. En puni la nyawa en bas. Lion, mulai sekarang kau jadi nyonya besar keluarga Tang. Lepaskan aku, dasar orang tua miskin brengsek. Mati pun takkan kunikahi kau. Tian Bao, selamatkan aku. Lian. Istri bijak bisa makmurkan 3 generasi. Perempuan ini nicik dan keji. Hatinya penuh racun. Jika kau terus terobsesi padanya, hidupmu akan hancur. Ayah. Ya, Apakah kau tulus pada ibuku? tentu. Kuharap kau tak kecewakan ibuku. Perasaan Kaisar pada ibumu bukan sekadar cinta, tapi juga hutang budi. Saat Kaisar masih kecil, kami selalu diasingkan. Ibumu rela mati untuk melindungi kita. Merawat kita tanpa ibumu. Takkan ada kami hari ini. Benar? Meski ada rintangan sebesar apapun, asal Yener memanggilku Lin Lang. Harakat tenang, setiap malam dengan kehadirannya. Baru bisa tidur nyenyak. Maka kupercayakan ibuku padamu. Tenang, takkan kusia-siakan Yuner. Lin Lang, ayo kembali ke istana. Baik. Tian Bao, ikut kami ke istana. Aku dan Yuner akan gelar pesta penobatanmu. Baik. Terima kasih, Ayahanda. Hadirin sekalian. Akan kuperkenalkan seseorang. Putraku, Pangeran Anil Zhang Tianbao. Pangeran Anle, kapan Kaisar punya putra, sudah besar begini. Tianbao, kedepannya di istana. Baktilah pada ibumu. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Permaisuri. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Permaisuri.